jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Engkau dalam kehidupan kami, yang selalu menaungi kami, memimpin kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, di pagi hari yang indah ini, kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan menyapa kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan firman Tuhan itu boleh menguatkan kami untuk menjalani hari. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman, Tuhan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 11. Yesaya pasal 43 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya ulangi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini disapa oleh firman Tuhan yang memberikan sebuah legitimasi ataupun sebuah penguatan bagi kita, bahwa melalui sapaan firman Tuhan ataupun renungan pada pagi hari ini, Tuhan mau mengatakan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Israel dalam konteks di Yesaya 43 ini. Begitu juga kita menghadapi terpaan masalah dalam hidup kita, apapun itu. Pandemi, resesi ekonomi, berusaha menghadapi persoalan yang berat, berusaha mengatur ketahanan keuangan dalam masa-masa yang sulit ini. Artinya tempat kita bersandar hanya kepada Tuhan semata. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan kita dari persoalan yang begitu berat, yang begitu mengikat kita. Maka Yesaya mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh berlindung kepada yang lain, bahkan kepada kekuatan yang menurut mereka itu bisa menguatkan mereka. Yesaya mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat, bukan yang lain. Juru selamat itu hanya ada kepada Tuhan yang mencipta semesta alam. Maka kalau dikaitkan kitab Yesaya ini, saya selalu mengatakan, jemaat Tuhan yang terkasih, saya selalu mengatakan Injil itu ataupun berita keselamatan itu, ya, kalau dalam bahasa Karo berita semeriah, ya, kabar keselamatan itu dari zaman perjanjian lama itu sudah ada, sudah digaungkan. Hanya saja kelihatannya di perjanjian baru, lebih terlihat di perjanjian baru, tapi sebenarnya itu sudah digaungkan di perjanjian lama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam teks ini Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat lain selain aku, selain Tuhan itu sendiri, selain Yahweh, selain Tuhan itu sendiri. Maka berita keselamatan, kabar sukacita sudah ada di perjanjian lama. Dengan kita membaca teks khotbah kita atau renungan kita pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Injil itu digaungkan ataupun kenapa kabar keselamatan itu digaungkan? Salah satunya melalui pembacaan renungan pada pagi hari ini. Penyakit kita dan penyakit orang Israel yang selalu muncul, penyakit manusia, siapapun itu, baik kita, yang selalu muncul di sepanjang sejarah kehidupan adalah memilah-milah dan memisah-misah manusia berdasarkan suku, agama, dan sejarah. Mereka menganggap mereka lebih hebat, lebih jago, mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka anak kesayangan Tuhan. Itu penyakit yang selalu membeda-bedakan orang. Mereka selalu memandang diri sebagai umat pilihan, manusia kelas 1, suku yang paling unggul. Bukankah ini yang sering selalu disamakan dengan kita orang Kristen? Kita menganggap kita baik, kita menganggap kita paling hebat, paling suci, paling kudus. Kami bangsa terpilih, yang lain kafir dan celaka. Dan ini yang meluluhlantakkan Israel itu sendiri, yang menghancurkan mereka sampai ke titik terendah. Tapi namun begitu, Allah tetap mengasihi mereka, mengatakan, engkau tidak bisa mencari kekuatan lain, hanya aku keselamatan. Allah mengatakan itu, ya, Allah mengatakan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesaleh
dan sebaik apapun manusia, kita tidak mampu menjangkau Allah. Makanya dikatakan, aku juru selamatmu. Sesaleh ataupun sebaik, sesuci atau sekudus apapun manusia, manusia tidak bisa menjangkau Allah. Kecuali Allah sendiri yang menjangkau manusia, yang mendatangi manusia, yang menghampiri manusia. Hal ini seharusnya menyadarkan kita semua siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Siapa kita ini di hadapan Dia, Sang Empunya kehidupan kita. Kita perlu merenungkan karya dan penderitaan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak mau kita ini hancur, berantakan. Maka hargailah bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan mencari kekuatan di luar sana, tapi carilah kekuatan berdasarkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, memotivasi kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih jemaat GBKP Lasis Jakarta Kalimantan, ini kan teksnya juga berkaitan dengan teks pemulihan. Ya, jadi pemulihan itu berdasarkan pada kasih dan kesetiaan Allah. Allah yang mengatakan, akulah juru selamatmu. Pemulihan itu terjadi semata-mata karena kebaikan dan kesetiaan Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Begitu juga bagi bangsa Israel dan juga kepada kita. Jadi hal inilah yang sering dipertegas dalam doktrin gereja Protestan, sola gratia, hanya oleh anugerah. Aku yang bisa menyelamatkanmu, aku yang bisa menarik engkau dari persoalanmu, aku yang bisa mengangkat engkau dari begitu banyak himpitan masalahmu, katanya. Kalau kita diselamatkan dan dipulihkan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekudusan kita, tapi semata-mata sola gratia Allah, hanya oleh anugerahnya yang memampukan kita, mengangkat kita, memilih kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat gagah kita, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita pahami semuanya bahwa diampuni dan dipulihkan tidak berarti semua risiko akibat kesalahan kita selama ini dianggap tidak ada. Risiko itu tetap harus dipikul dan ditanggung, tapi kita sudah berada dalam naungannya. Bangsa Israel mengalami itu. Dia punya kesalahan yang besar. Dia tahu itu harus dipikul dan ditanggungnya. Tapi yang paling penting adalah dia sudah mendapatkan keselamatan itu. Juru selamatnya ada bersama dengan Tuhannya. Makanya hal yang harus kita pahami bahwa kita harus paham hidup seperti apa yang harus dijalani manusia yang sudah diberikan Tuhan keselamatan, yang sudah diubahkan Tuhan. Ya. Yang pertama tadi, ya, menanggung noda. Kita diampuni dan dipulihkan tidak berarti semua risiko akibat kesalahan kita selama ini dianggap tidak ada. Risiko itu ada, tapi kita sudah mendapatkan pemulihan. Yang kedua, merasa malu karena segala perbuatan kita. Ada perasaan malu yang luar biasa. Ya, budaya kita itu adalah budaya takut. Tetapi kalau yang ditakuti itu tidak ada atau tidak terlihat, kita akan segera melakukan kesalahan. Artinya, kalaupun ada kesalahan, harusnya kita malu. Adalah dalam hidup kita, haruslah ada dalam hidup kita spiritualitas malu. Kita kan anak-anak Tuhan yang sudah diampuni, yang sudah mendapatkan keselamatan. Allah sendiri yang mengatakan, aku juru selamatmu. Justru karena kita sudah mendapatkan keselamatan, harusnya malu membuat perbuatan, melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan, Sang Empunya kehidupan kita. Maka harus punya budaya malu. Karena Alkitab juga menggencarkan ataupun mengarahkan kita bahwa kita ini harus malu. Kita harus punya rasa malu. Malu untuk berbuat dosa, bukan malu-maluin. Seperti itu. Maksud saya malu untuk berbuat dosa karena Allah yang mengangkat kita. Jadi yang ketiga, hidup yang bagaimana yang harus dijalani manusia yang diubahkan Allah, karena Tuhan sudah menjadi juru selamatnya, menjadi penghiburan bagi orang lain. Mari saling menghibur, saling menguatkan, saling menopang. Inilah tugas kesaksian kita. Karena dalam perikopnya di sini dikatakan, ya, di Yesaya 44 ayat 8, perikopnya Israel sebagai saksi Tuhan. Kita semua jemaat GBKP Lasis Jakarta Kalimantan sebagai saksi Tuhan, membawa berita penghiburan, kabar baik. Saya tadi cerita Injil, ya, Injil dalam Perjanjian Lama. Kita pun menginjil ataupun memberikan kabar baik bahwa kita sudah dipulihkan, maka Allah juga bisa memulihkan teman yang lain. Seperti itu. Artinya, mari kita memberitakan kabar baik itu kemanapun.
bahwa Tuhan yang sudah menjamin, akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain. Maka berlindunglah bersamaku. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kita, menjaga kita. Dan ingat, tetap disiplin, lakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyapa kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Kiranya janji Tuhan yang selalu Tuhan katakan kepada kami bahwa Tuhan adalah juru selamat kami menjadi pegangan. Jadi motivasi, penguatan bagi kami bahwa tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan yang memberikan keselamatan. Maka kami juga harus membawa kabar keselamatan itu di sekeliling kami, bagi keluarga kami, tempat kami bekerja, gereja kami, masyarakat kami, di mana kami tinggal. Tuhan memberkatinya, sehingga kami juga boleh menjadi berkat di mana kami berada. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami di Runggun GBKP Cijantung. Memberkati mereka segala aktivitas pelayanan, tugas gereja yang mereka kerjakan. Tuhan yang selalu menyertai, menopang mereka, mengajari mereka, supaya dengan rendah hati mereka boleh mengambil bagian untuk membangun tubuh Kristus di dalam kehidupan ini. Berkati juga kakak kami, Pendeta Asnila Brutarigan, dan juga serta keluarga. Tuhan yang selalu memberkati pelayanannya sebagai BPMK Jakarta Kalimantan dan juga sebagai pendeta di GBKP Runggun Cijantung. Kau yang selalu menyertai, memberikan rezeki, memberikan kesehatan dan iman percaya yang teguh bagi pendeta kami ini sekeluarga. Anak-anak juga dalam persekolahannya, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa buat Pertua Diaken, juga Tuhan berkati emeritus kami, Nora Naras beserta keluarga. Kiranya mereka boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan semakin baik, semakin luar biasa pelayanan Pertua Diaken kami di GBKP Runggun Cijantung. Jemaat Tuhan juga di GBKP Cijantung, tak lupa kami mendoakannya. Sehat-sehat mereka semua, damai sejahtera, terhindar dari mara bahaya. Walaupun memang lonjakan COVID sekarang ini sudah semakin tinggi, tapi kami yakin mereka akan dilindungi oleh Tuhan karena mereka menjaga dirinya dengan baik. Bapa di sorga, berkatilah semua kami, supaya kami boleh mendapatkan kasih setiamu dan kami boleh membagikan kasih setiamu itu dalam kehidupan kami. Sertailah kami pada pagi hari ini dalam aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.